Prabowo Mania sangat support untuk Dukung KDM. ya, Iya. oke. Kalau orang tua ditanya, tentu beragam jawabannya. Tapi Boronto tahu nggak anak saya berapa? Anak saya 6. Selama tujuannya jelas, orang tua pasti dukung. Ya kan? Nah, oke lah, itu kan hak setiap orang gitu kan. Tapi sebentar, saya mau geser dulu ke Mas Doci ini. Ini ekstasi di Kabupaten Cirebon ya kan. Nanti sebenarnya lebih cocok di tema yang berikutnya yang soal masuk barak ya, wamil ya. Tapi saya mau tanya dulu, Kang Doci, Anda sehari-hari aktivitasnya apa? Boleh tahu? Saya jualan, Jualan. Anda dagang. punya putra, putri? Punya 4. Empat, Alhamdulillah 4. weh, kita bikin asosiasi anak banyak ya. Oke, sekarang khusus soal sekolah dulu, sekolah anak. Anda Nah, berwirausaha, anak-anak sekolah, ya. Ada permintaan biaya untuk study tour, kemudian perpisahan dan sebagainya. Posisi Anda sebagai orang tua, sikapnya gimana? ya kalau saya belajar dari pengalaman saya dulu waktu saya SMP juga termasuk orang yang tidak memiliki kemampuan untuk ikut study tour. Walaupun itu tidak ada paksaan, tapi sampai sekarang saya sendiri masih ingat saya tidak bisa ikut dan teman-teman itu yang lainnya pada bisa dan sebagian apa istilahnya dengan adanya program KDM yang apa namanya membatalkan study tour itu saya sangat setuju Setuju ya? karena tidak semua orang tua itu mampu. Adapun jika ingin memaksakan study tour harus disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa juga. Kalau wisuda-wisuda gitu? Wisuda itu sebenarnya bagus, cuman kalau bisa jangan sampai memberatkan orang tua siswa juga. Balik lagi sih seperti itu. Oh, oke. Oke. Nah, kalau ekstasi sendiri kegiatannya ada nggak secara grup? Kegiatan tentang apa tuh banyak Apa aja? kegiatan ekspresi banyak. Selama ini ada kegiatan sosial itu seperti yang kita jalani sekarang sampai sekarang ini sunatan gratis door to door dari rumah ke rumah. Hmm. Nah, Itu itu salah boleh tahu satunya. nggak, Kang? Biayanya dari siapa? Dari mana? Dari teman-teman ekspresi juga yang Iuran anggota istilahnya yang, begitu? bukan iuran sih, jadi saya nyari anggota ekspresi yang sekiranya dia punya kemampuan untuk membantu dan Oh, ketika sponsor ya? betul seperti Nah, itu. kalau Alhamdulillah sekolah belum. bikin wisuda, bikin studi tour pakai sponsor, setuju nggak? Orang tua nggak perlu keluar biaya? Oh ya jelas setuju. Setuju ya? sekali. Setuju. Oke, Bagus ya. itu. Kalau ada yang mau sponsori bagus. Oke. Kata kuncinya jangan membebankan orang tua gitu ya? Intinya seperti itu. Oke, sebentar, tahan. Saya balik dulu ke Pak Hendar Sam, sebentar ya. Ini politisi Partai Gerindra juga harus punya suara, bukan karena mentang-mentang gubernurnya jagonya didukung oleh Gerindra ya, tapi juga harus kritis gitu. Pak Hendar Sam, ini biar tidak jadi presiden buruk, ya kan? Apa yang harus diantisipasi agar ini paling tidak ya sasarannya kan kata Pak Hasan tadi harus masyarakat yang diuntungkan gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya sebenarnya yang perlu untuk kita cermati dari pihak kita menjaga bahwa program-program dan usulan yang dilakukan oleh KDM ini benar-benar bisa terrealisasi dan konsisten. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi memang tidak hanya sekedar di konten saja atau tidak hanya sekedar di YouTube-nya saja, tapi benar-benar ini bisa kita kawal sehingga itu setiap program-program itu bisa terrealisasi dengan apa yang sudah dijanjikan. Karena bagaimanapun juga beliau adalah kader dari Partai Gerindra, ya, panutan beliau adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo bagaimana beliau sudah menjanjikan sesuatu, contoh kita ambil contoh panutannya adalah beliau di program-program dalam pilpresnya, yang kemudian diimplementasikannya, ya kan? Nah kemudian itu juga yang harus dijadikan panutan oleh KDM. Kami nggak mau bahwa ini kita presiden kita mempunyai tauladan yang seperti itu, ya harus diikuti juga oleh para kader-kader ya termasuk KDM itu sendiri. Jadi lebih ke arah situ sebenarnya. Oke, ya paling tidak saya ke Kang Ono. Kang Ono, dukungan politik di Jawa Barat tentu harus kuat juga. DPRD melihatnya seperti apa Ya, ini? sekarang Sepakat gini. satu suara nggak? Sekarang gini, harus diluruskan ya. Realnya adalah tidak ada pelarangan.
Nggak ada yang dilarang. Secara hukum, Secara regulasi. hukum regulasi nggak ada yang dilarang. Studi tour masih boleh, wisuda masih boleh, perpisahan masih boleh, renang masih boleh, semua kegiatan masih boleh. Tetapi tidak membebani keuangan orang tua murid. Oke. Sekarang gini, misal studi tour, SMK misalnya ya, SMK jurusan pariwisata, dia ada kunjungan industri. Ini SMK-nya di Bandung. Kunjungan industrinya ke Bali, melihat hotel di Bali. Iya. Saya bilang ngapain? Di Bandung juga banyak hotel. Nah, terus ada di Kuningan, di Indramayu. Kunjungan industri kemana? Ke Jogja, yang otomotif. Ngapain? Di Kerawang banyak pabrik-pabrik motor, pabrik-pabrik mobil. Nah, larangan ya studi tour itu di luar Jawa Barat. Kalau di dalam Jawa Barat boleh. Boleh. Termasuk kemarin yang rame gitu kan, komite sekolah menolak kebijakan KDM yang studi tour yang dari Depok. Iya, iya. Katanya ingin ke Jogja karena ada banyak perguruan tinggi yang bagus di Jogja. Ini Depok ini pusatnya perguruan tinggi yang bagus. UI ada di situ, ngapain juga? Soalnya Depok nempel Jakarta, kita pikir sehingga Jakarta sih. Bang San. Bang San tadi, ya benar, memang tujuannya jalan-jalan. Nah ini yang menjadi poin Bu Retno bagi anak-anak. Ya. Jadi sisi dari anak-anak itu gini, Tapi Anda bisa jamin Pak. nggak Kang Ono? Nggak ada perda yang kemudian nggak ada, Ada. nggak ada, pergub pun juga nggak ada, nggak ada, nggak ada, yakin nggak ya? ada. Nggak ada. Sekarang gini, saya tanya ke anak-anak, kenapa sih pengen ikut studi tour, Pak? Kalau saya mengandalkan orang tua, Nggak bakalan ujuk-ujuk ke Bali, ujuk-ujuk ke Jogja, nggak mungkin, nggak Pak. mungkin ya. Ya kan kita membayar misalnya 1-2 juta, kalau ke Bali kan 4 juta katanya kan gitu. Bisa sampai Bali. Kalau keluarga nggak mungkin Pak, kan hanya dari sisi itu. Oke. Oke lah, misalnya saya sepakat dengan KDM itu kan mengurangi beban tadi. Iya. Ya kan mengurangi beban. Nah sehingga saya cek ke Dinas Pendidikan, saat ini saya dorong karena tidak ada regulasi apapun, hanya surat edaran Oh, oke. yang ditafsirkan mungkin berbeda-beda. Ya, soal tafsir Makanya bisa berbeda. perlu ada peraturan gubernur. Saya dorong nih. Ya kan harus ada peraturan gubernur supaya jelas siswanya mengerti, gurunya mengerti, kepala sekolahnya mengerti, komite sekolahnya mengerti. Ya kan? Nah, untuk membuat peraturan gubernur harus diskusi dengan Bu Retno, Ya. dengan DPRD. Makanya kita dengan diskusi Bang San, juga malam pakai ini. data seperti apa idealnya. Iya, Karena iya. membangun Jawa Barat tidak bisa sendiri. Betul, betul. Ya kan? Nggak bisa cuma bicara kan. Iya, iya. Betul. Regulasinya harus dibuat. Nah, sehingga kemarin pada saat misalnya viralnya Aura, yang saya protes ke KDM kan bukan masalah terkait dengan penolakan Aura terhadap apa namanya studi tour, Studi tour dan bukan, wisuda. karena dia dibully kan itu. Iya, iya, iya. Karena dia dibully karena konten itu, KDM buat konten, terus akhirnya dia bully. Oke, Ya itu kan? saya setuju. Iya. Ya, kita confirm semua soal itu. Setuju Dibully apanya? se-Indonesia. Iya, soal buliannya kan tidak boleh. Heeh. Kirain Itu setuju kekerasan. dibulinya. Oh jangan dong. Saya juga bisa membayangkan punya anak seusia Aura Iya. gitu kan. Berarti kita sepakat kan, save Aura kan itu. Oke, sebentar. Saya tahu Bu Retno mau menyampaikan sesuatu, tapi saya ke Pak Hendar Sam dulu ya, karena ini segmen terakhir kita dengan Pak Hendar Sam ya. Pak Hendar Sam, apa kira-kira yang bisa Anda sampaikan kalau ini menjadi sebuah kebiasaan kemudian dilegalkan dalam sebuah peraturan daerah atau pergub misalnya, sehingga bisa menjadi guidance bagi pemerintahan di Jawa Barat? Silakan. Saya juga bisa membayangkan punya ya, anak seusia gimana Aura. gitu pertanyaannya? kan. Saya Berarti kurang kita sepakat tajam, kan, saya save belum Aura dengar. kan itu. Ini maksud gimana? Oke, sebentar. Saya tahu Bu Retno Sorry, diulang. mau Putus-putus. menyampaikan Ya. sesuatu, tapi saya Suaranya ke Pak agak Hendar Sam dulu ya. delay dan echo ya. Terakhir kita dengan Pak Hendar Iya, Sam ya. putus-putus. Pak Hendar Sam, Eh. apa kira-kira yang bisa Anda... Ya, silakan Pak Hendar Sam. Kemudian dilegalkan dalam sebuah peraturan daerah atau pergub misalnya, sehingga bisa menjadi guidance bagi pemerintahan di Jawa Barat. Oh, silakan. Pak Hendar Sam, mungkin ada suara televisi dari sekitar Pak Hendar Sam, bisa di mute dulu, di nonaktifkan volume TV-nya. Suaranya agak... Kalau sudah silahkan dijawab Pak. Sudah? Tadi nggak Oke. kedengaran, sorry. Tadi putus-putus, sorry nggak. Saya tidak dengar tadi pertanyaan. Oke, silakan Pak Hendar Sam. Ini biar bisa menjadi... silakan, Pak Hendar Sam. Dilegalkan dalam sebuah... Iya, pertanyaannya saya tadi putus-putus, tidak terdengar. Bisa diulangi? Oke, malah suara saya gaung Oh. lagi nih.
Pak Hendarsam, mungkin ada suara televisi dari sekitar Pak Hendarsam bisa Masih didengar? Tidak ada. Sorry, bentar. Ya, biasa Pak ini kalau dialog jarak jauh ya kan, ada kendala teknis gitu kan. Aman Pak Hendarsam? Bagaimana Pak Hendarsam? Halo? Oke, siap. Pak Hendarsam, apa yang bisa Anda berikan, masukkanlah kepada KDM agar ini nanti bukan hanya soal konten, bukan hanya soal bagaimana melakukan komunikasi publiknya, tapi juga bisa menjadi sebuah hal yang formal mungkin yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Ya, bahwa bahwa memang setiap gagasan dan yang dilakukan oleh KDM, masukan saya tidak bersifat reaktif. Itu yang pokok. Dan oleh karena itu fungsi daripada Kang Ono dan teman-teman di DPRD itu harus menjaga hal tersebut. Ya kan? Jadi jangan sampai hal-hal yang sifatnya masih berbentuk gagasan, masih reaktif, itu kemudian dimukakan ke publik. Walaupun itu juga saya rasa dari sisi ilmu komunikasi, itu kan cara beliau untuk berinteraksi dan membuka ruang diskursus bagi masyarakat. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu hal yang masyarakat terlibat dalam hal tersebut ya. Jadi kan karena selama ini ya, bagaimana proses kebijakan kita itu masih bersifat konservatif ya. Masih bersifat konservatif di atas kertas ya kan. Dari rapat ke rapat masyarakat tidak dilibatkan secara langsung. Nah, melibatkan masyarakat secara langsung itu di era sekarang ini, ya kan, itu tadi tidak bersifat formal, tapi sudah masuk ke era digital ini. Oke. Nah, jadi oleh karena itu, ini kan salah satu bentuk perkembangan zaman dan beliau adalah orang yang kita anggap cukup peka zaman, ya, sehingga oleh karena itu adanya interaksi dan diskursus melalui media-media digital, salah satunya dari YouTube, dari media-media sosial yang lain. Itu menjadi sesuatu hal yang baik buat kita semua, pembelajaran dan mencerdaskan bagi kita semua, bahwa apa yang dikatakan oleh dan dilakukan oleh KDM kan tidak semuanya sepakat, ya kan? Tidak semuanya sepakat, dan oleh karena itu itulah bentuk daripada partisipasi dari masyarakat, bahwa masyarakat ternyata punya perspektif yang berbeda juga, nggak harus selalu sama, check and balance-nya ada di situ, ya kan? Dan bagaimana tadi ujungnya ini bisa dibawa kepada media-media mainstream seperti saat ini kan begitu kan, dan kemudian ada masukan dari teman-teman yang lain, rekan akademisi, ini kan pemantik bahwa itulah cara dan progresifnya seorang KDM, ya kan, untuk membuat ini program-program dia, gagasan-gagasan dia yang mencuri perhatian publik dan kemudian dijadikan diskursus bagi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga oleh karena itu semua permasalahan-permasalahan sifatnya fundamental terutama di Jawa Barat bisa terselesaikan. Baik. Pak Hendarsam, terima kasih sudah bersama kami Pak. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.